Baru sehari masuk bulan Jumadil Awal, subuh tak kunjung benderang. Tatkala petaka menyembur dari dalam tanah Bima, seakan meriam perang tengah diletuskan. Batuan dan hujan abu seperti dituang. 3 hari 2 malam tak berkesudahan. Ketika tiba terang, tampaklah rumah dan tanaman rusak seperti diterjang perang. Gunung Tambora telah membawa tamat bagi dua negeri, Tambora dan Pekat. Yo, what's up, Brad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, brother. Kalimat yang barusan tuh isi dari naskah Bosangajikai, yaitu naskah kuno milik Kerajaan Bima. Ya, naskah itu tuh menggambarkan bagaimana kengerian meletusnya Gunung Tambora yang saat itu tuh seakan kiamat bagi dua kerajaan, yaitu Tambora dan Pekat. Nah, karena dahsyatnya letusan Gunung Tambora ini mengakibatkan hancurnya dua kerajaan itu, brother. Di konten kali ini, gue akan bercerita tentang meletusnya Gunung Tambora pada bulan April tahun 1815. Nah, yang saat itu ketika meletusnya Tambora ini tuh masyarakat lokal mengira ini tuh tembakan meriamnya Nyi Roro Kidul nih, Brad. Nah, dan juga dalam naskah kuno tersebut dituliskan ada penyebabnya dikarenakan kejahatan sang sultan yang membunuh orang Arab saat itu, atau mungkin juga orang soleh, dan itu tuh membuat Allah murka nih, Brad. Oke, brother, tonton terus konten gua, stay here bareng gua Salman di Back to Glory. Yo, brother, sebelum gua bercerita soal meletus Gunung Tambora ini, gua akan bercerita sedikit tentang kerajaan di wilayah Tambora. Yang di abad ke-17 ini menurut sumber Lontra Makassar menyebutkan kerajaan Tambora dan Pekat ini tuh memiliki kedudukan khusus dalam pemerintah negeri-negeri di Pulau Sumbawa nih, Brad. Nah, dan juga sedikit info nih, tinggi Gunung Tambora ini tuh sebelum meletus diperkirakan setinggi 4.300 mdpl. Nah, dan sekarang kurang lebih sekitar 2.300 mdpl. Oke, brother, back to glory. Nah, sejumlah kerajaan di wilayah Sumbawa ini tuh kalau ditarik lagi mundur jauh ke masa lalu, nah kerajaan-kerajaan ini tuh sudah lama banget dikenal nih, Brad, yaitu sejak eranya Raja Hayam Wuruk pemerintah Majapahit. Dan catatan sejarahnya kerajaan ini tuh tertulis di naskah Negara Kertagama. Nah, di naskah itu disebutkan negeri Dempo, Sang Hyang Api, dan Bima nih, Brad. Nah, wilayah Tambora ini tuh, brother, kaya akan sumber daya alamnya, dan juga selain kaya akan sumber daya alamnya, wilayah Tambora pun juga strategis sebagai jalur perdagangan. Nah, sebab lokasi Tambora ini berdekatan dengan Labuhan Kenanga dan Teluk Saleh. Nah, jadi wilayah ini tuh termasuk jalur lintas perdagangan yang ramai banget nih, Brad, disinggahi kapal-kapal asing. Hal ini tuh bisa dilihat dari koleksi peta milik KITLV yang menunjukkan wilayah Raja Tambora di bagian utara ini memiliki teritori lebih besar di Semenanjung Sanggar. Nah, sementara di bagian selatan ini wilayah kekuasaan Kerajaan Pekat nih, Brad. Bisa dibayangkan nih oleh brother-brother nih, gimana dahsyatnya Gunung Tambora saat itu meletus sampai meluluhlantahkan kerajaan-kerajaan di utara sampai ke selatan nih, Brad. Dan saat itu, kerajaan di Sumbawa ini di bidang perdagangannya, pertumbuhannya ini lagi signifikan nih, Brad. Nah, perdagangannya itu terus meningkat sampai-sampai saat itu wilayah sekitar Sanggar ini tuh ramai banget orang melakukan aktivitas perdagangan. Nah, bisa dibilang nih, brother, saat itu tuh wilayah Tambora ini sukses membangun peradabannya, dan banyak banget bangsa-bangsa lain seperti Tiongkok, Eropa, dan Arab ini berdagang pada saat itu di Sumbawa nih, Brad. Nah, jadi kalau istilah sekarang tuh ekspor importnya tuh lagi jalan lah. Memang sih pada zaman kerajaan Nusantara ini kekayaan alam dan perdagangannya itu luar biasa banget nih, Brad. Nah, sama seperti halnya di konten gua sebelumnya tentang Demang Lehman di Kesultanan Banjar, yang kekayaan alam dan perdagangannya ini membuat para imperialis ingin menguasainya. Oke, bagi yang belum nonton, klik linknya di atas ya. Oke, brother, lanjut. Meskipun saat itu kesuksesan peradaban di wilayah Tambora ini tuh menjadikan kerajaan-kerajaan ini kuat, baik secara militer maupun ekonominya nih. Tapi tetap aja nih nggak bisa ngelawan murka alam pada saat itu nih, Brad. Kerajaan ini harus luluh lantah akibat letusan dahsyat Gunung Tambora yang dimulai meletusnya ini pada tanggal 5 April tahun 1815 nih, Brad.
itu tuh letusan Gunung Tambora ini merupakan letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah disaksikan manusia nih Bray. Nah, di mana gunung tersebut tuh memuntahkan lebih dari 150 km kubik batu dan magma yang menghasilkan kaldera sepanjang 7 km. Nah, ditulis dalam naskah Bosang Ngajikai, nah, saat itu orang mati bergeletakan di jalan, mereka nggak dikubur, nggak pula disembahyangkan. Nah, mayatnya menjadi santapan burung, babi, dan anjing. Nah, kebayang nih situasi pada saat itu, brother. Banyak tumbuhan dan hewan yang mati, banyak petani yang gagal panen, dan peternak merugi akibat hewan peliharaannya ini mati. Dampaknya, kelaparan pun akhirnya menyebar di mana-mana. Bahkan bisa jadi para korban yang selamat dan lolos dari letusan Gunung Tambora juga menderita luar biasa nih Brad. Ya, karena sulit untuk bertahan dari kelaparan dan wabah penyakit. Nah, dan dalam naskah Bosang Ngajikai, ada lagi nih, yaitu andai tidak datang pedagang dari luar, produknya pasti habis, mati kelaparan. Para pedagang datang dari pulau-pulau sekitar. Ya, mereka ada orang Arab, orang Tionghoa, dan juga ada orang Belanda nih, Bro. Membawa beras, gula, susu, jagung, kacang kedelai, yang mereka bawa ditukar dengan piring-piring, mangkok, kain tenun, senjata, barang emas dan perak, sereh, gambir, serta budak nih, Bro. Letusan Tambora pun saat itu menyebabkan terjadinya tsunami dan membawa duka di kerajaan lain di Sumbawa, yaitu kerajaan Dempo, Sanggar, Sumbawa, dan Bima nih, Bro. Menurut Adrian Belapian, dalam bencana alam dan penulisan sejarah termuat dari babat dan hikayat sampai sejarah kritis. Nah, diperkirakan Pulau Sumbawa kehilangan 85.000 warganya yang saat itu tewas karena letusan, wabah penyakit, kelaparan. Dan ada lagi warganya yang meninggalkan Sumbawa untuk pergi ke pulau lain nih, Bro. Catatan dari kerajaan Bima, yaitu Bosang Ngajikai, menyebutkan akibat letusan Tambora ini, kerajaan Tambora dan kerajaan Papekat ini lenyap dari muka bumi. Nah, kedua kerajaan itu tuh dibanjiri lahar, ditimbun batu dan pasir nih, Bro. Dan juga ada catatan sejarah lainnya yang diungkapkan oleh Letnan Owen Phillips yang merupakan utusan dari Raffles yang ditugaskan untuk menginspeksi efek dari letusan Tambora ini terhadap masyarakat lokal Sanggar nih, Bro. Nah, menurut laporannya ini pemandangan di sana tuh sangat mengerikan. Nah, mayat-mayat masih tergeletak di jalanan. Korban-korban ini banyak yang terkena diare ini, Bro. Yang disebabkan karena minum air yang telah tercampur abu vulkanik, dan kuda-kuda pun juga mereka mati. Oke, brother. Nah, saat itu yang terkena dampak ini tuh bukan hanya di wilayah Sumbawa aja. Nah, di luar Sumbawa pun juga terkena dampak karena saat itu abu vulkaniknya ini sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi ini, Bro. Bayangkan gimana besarnya Gunung Tambora ini, Bro. Malahan gak hanya abu vulkaniknya aja saat itu tuh, Bro. Nah, suara letusannya aja bisa terdengar sampai ke Maluku, Makassar, dan Jawa. Nah, itu tuh diceritakan oleh petugas kolonial di daerah tersebut nih, brother. Nah, saat itu para petugas ini menyebutkan terdengar suara kayak tembakan meriam dari seberang lautan. Nah, sampai-sampai nih saat itu ada satu detasemen tentara yang siap dikirim dari Yogyakarta untuk memeriksa. Ya, takutnya nih ada wilayah terdekat yang diserang nih, Bro. Nah, bahkan nih, brother, di pantai itu tuh kapal-kapal disiagakan untuk merespon yang dikiranya ini letusan ini tuh berasal dari suara tembakan meriam. Dan juga ada lagi nih saat itu ada hasil laporan dari residen di Jawa soal efek Gunung Tambora ini. Nah, mereka ini melaporkan situasi di wilayahnya ini masing-masing kepada Thomas Stamford Raffles, yaitu seorang letnan gubernur Inggris di Batavia nih, Brad. Nah, saat itu mereka melaporkan situasi gelap hari-hari setelah letusan itu tuh sampai-sampai cahaya matahari pun tertutup material abu vulkanik. Bisa digambarkan nih, brother, situasi saat itu tuh sangat panik. Bahkan Residen Gresik tuh waktu itu mencatat bagaimana penduduk lokal ini menganggap letusan Tambora ini sebagai petanda aktivitas supranatural. Nah, orang-orang ini mengaitkan kejadian itu dengan kisah legendanya mereka nih. Itu penduduk lokal yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan, lagi menikahkan salah satu anaknya, dan suara letusan itu tuh tembakan dari artileri supernatural miliknya nih, Bro. Nah, menurut mereka abu-abu vulkanik yang berterbangan di udara ini merupakan ampas bubuk mesium meriam miliknya Roro Kidul nih. Ya, memang nih penduduk di Jawa tuh pada saat itu tuh mensakralkan Nyi Roro Kidul ini, Bro. Nah, selain cerita itu tuh ada juga naskah kuno dan syair yang
Catatkan penyebabnya Gunung Tambora ini meletus. Nah, semuanya ini berawal dari Raja Kerajaan Tambora yang bernama Abdul Ghafur. Nah, raja ini saat itu melakukan kelalaian. Dia memerintahkan pembunuhan kepada seorang warga keturunan Arab. Ya, dengan alasan orang Arab itu telah menghina kerajaan, berat. Nah, cerita ini tuh tertulis dalam syair Kerajaan Bima karya Khatib Luqman. Nah, sebagaimana terdapat dalam karya yang berjudul Kerajaan Bima dalam sastra dan sejarah, yaitu karya Henry Lambert Lawyer. Nah, syair ini ditulis sekitar tahun 1830, itu mengisahkan tentang Haji Mustafa yang segala permintaannya selalu dikabulkan oleh Allah. Nah, karena dirinya ini pernah mengunjungi ke Baitullah nih, berat. Nah, penduduk setempat ini meyakini beliau ini sebagai orang keramat. Ya, bisa jadi nih, brother, Haji Mustafa ini seorang waliullah. Gue tuh jadi teringat ada hadis yang menceritakan, yaitu barang siapa yang memerangi waliku, maka dia ini menyatakan perang denganku. Nah, maksudnya tuh barang siapa yang berani memerangi walinya Allah nih, maka dia ini menyatakan perang kepada Allah nih, berat. Dan ada lagi nih, cerita penyebab letusan Tambora pun hadir dalam karya yang berjudul Asal Mulanya Meletus Gunung Tambora, karya Roorda van Eysinga. Itu terbitan tahun 1841, yang disusun berdasarkan kisah perjalanan Reinward dan H. Jollinger. Nah, keduanya ini mendapatkan gambaran tentang bencana Tambora dari Ismail, yaitu Raja Bima tahun 1819 sampai dengan 1854. Nah, brother, menurut cerita ini tuh, yaitu ada seorang Arab dari Bengkulu bernama Said Idrus. Nah, saat itu beliau ini singgah di kerajaan Tambora untuk berniaga. Ketika akan pergi ke masjid, dia melihat ada seekor anjing di sana. Lalu disuruhnya penjaga masjid ini untuk mengusirnya. Nah, si penjaga ini mengatakan bahwa raja ada pemilik si anjing itu. Nah, dan Said Idrus pun menjawab, siapa yang memasukkan anjing ini ke dalam masjid, dia itu orang kafir. Nah, karena si penjaga masjid ini merasa nggak punya kuasa daripada sang penjaga ini untuk menghadap sang raja. Ya, raja ini nggak terima disebut kafir, lalu memerintahkan orang untuk membunuh Said Idrus. Nah, karena tindakan raja ini, akibatnya Allah murka atas ulah raja. Nah, akhirnya meletuslah Tambora nih, Brad. Saat itu api menyala dari pusat letusannya, mengejar para pembunuh di kota. Hujan hingga ke laut yang juga ikut menyala, lalu turun hujan abu. Itulah isi syairnya nih, Brad. Lalu menurut syair karya Khatib Luqman pun menceritakan, malapetaka letusan Tambora ini berakhir karena orang sembahyang dan meminta ampun kepada Allah. Nah, tetapi kemerataan dan kelaparan ini ya, dan wabah penyakit nggak bisa dihindarkan ya, Brad. Sedikit catatan sejarah nih, brother. Menurut beberapa sumber lagi menyebutkan dampak letusan Tambora ini nggak hanya terjadi di Sumbawa aja nih, ataupun di Nusantara nih, brother. Tapi abu yang dilepaskan ini menciptakan anomali iklim global. Nah, dikutip di media Life Science edisi 12 Maret 2011 itu menyebutkan pada tahun 1815, letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa ini disebut sebagai letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Bahkan dampak ribuan korban yang tewas di Sumbawa ini belum termasuk kematian yang terjadi di negara-negara lain termasuk Eropa dan Amerika Serikat nih, brother. Nah, sama halnya dengan Nusantara nih, brother. Saat itu tuh mereka juga dilanda bencana kelaparan akibat abu vulkanis Tambora ini, yang saat itu tuh menyebabkan tahun tanpa musim panas di dua benua itu nih, brother. Nah, akibatnya saat itu bumi mengalami penurunan suhu mencapai 0,4 sampai 0,7 derajat Celcius. Ya, penurunan suhu seperti itu pastinya berdampak kepada kegagalan panen secara global nih, Brad. Sekian konten gua kali ini. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya kepada para pemimpin negeri. Jangan sampai perilaku para pemimpin negeri ini menjadi luka dan bencana bagi rakyat. And thanks buat brother-brother yang udah nonton dan subscribe konten gua. Semoga dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.